Ya, polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo bukannya menemukan titik terang pemirsa, tapi semakin kusut terus bergulir hingga ke ranah hukum pidana dan perdata. Di tengah tuduhan penggunaan ijazah palsu di Polda Metro Jaya ini sebanyak 24 saksi telah diperiksa, sementara di Sleman, Yogyakarta, gugatan perdata senilai 69 triliun rupiah pemirsa menyeret UGM dan juga dosen pembimbing akademik dari Jokowi. Lantas sampai kapan kisru ijazah Jokowi ini akan berakhir dan sebetulnya siapa pihak yang berwenang untuk membuktikan kebenaran ijazah tersebut dan apakah langkah yang diambil oleh kedua pihak ini sudah tepat? Kita akan bahas selengkapnya pemirsa di Dialog Apa Kabar Indonesia malam. Kebetulan narasumber saya ini semuanya hadir di studio TV One. Saya mau sapa satu persatu terlebih dahulu. Di sebelah kanan saya ada Mas Aziz Yanuar dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis. Ya. Selamat malam, Mas Aziz. Malam. Di sebelah Mas Aziz kita sengaja taruh di tengah biar bisa tetap seimbang. Ada Bang Aristo Pangaribuan, ahli pidana FHUI. Selamat malam Bang Aristo. Selamat malam Mbak Vena. Oke, di sebelahnya Bang Aristo ini sudah hadir ada Mas Freddy Alex Damanik selaku Waketum Projo. Selamat malam Mas Freddy. Selamat malam Mbak. Oke, ini semuanya sudah hadir ya di studio TV One, tapi izin saya mau ke Mas Aziz terlebih dahulu. Mas Aziz, boleh nggak sih dijabarkan soal dasar hukum membuat pelaporan untuk menguji ijazah dari Pak Jokowi ini, dasar hukumnya itu sebetulnya apa? Ya, jadi begini, pada sekitar Desember ya 2024 yang lalu, tim dari TPUA, tim pembela ulama dan aktivis, itu menyambangi Mabes Polri, kemudian kita membuat aduan masyarakat, harapannya pelaporan, akan tetapi baru ada peningkatan setelah kurang lebih beberapa bulan setelahnya gitu. Sebelumnya memang ada beberapa sudah dipanggil sih, sudah diminta keterangan. Dasarnya itu kita melaporkan dengan pasal 263 dan 264 terkait dengan pemalsuan akta otentik seperti itu. Memangnya ada kerugian langsung, Mas Aziz? Kerugian bagaimana? Kerugian langsung dari pelaporan tersebut mungkin ada dijabarkan? Ya, justru dari pelaporan ini teman-teman dari TPUA ini motivasinya adalah untuk membuat lebih terang aja seperti itu. Karena kan yang kita permasalahkan ini bukan individu-individu yang tidak ada kepentingannya dengan masyarakat, tidak ada kepentingan dengan bangsa. Ini individu tokoh kan begitu. Jadi seyogianya karena memang sebelum-sebelumnya sudah ada upaya-upaya dari beberapa pihak antara lain Gus Nur, Bambang Tri dan beberapa pihak. Nah, kemudian belum ada respon yang memuaskan dari pihak yang berkepentingan kepada masyarakat. Ini kan sebenarnya masyarakat yang mengadu kepada pihak kepolisian, ini ada seperti ini Pak, gitu kan. Nah, pengaduan ini kemudian diterima dan direspon dengan follow up dari mereka, memeriksa beberapa saksi-saksi dan itu sudah berjalan sebenarnya di Mabes Polri dari TPUA ya. Jadi bukan dari tim aktivis tadi, dari yang yang di Polda ini ya, yang dimana pihak-pihak antara Pak Rosyuryo dan kawan-kawan ini sebagai terlapor kan gitu. Ini berbeda gitu, seperti itu. Oke, dari tahun berapa sih ada laporan-laporan tersebut? Kita baru melaporkan 2024 itu. Sebelum-sebelumnya justru pihak-pihak yang dipermasalahkan itu bukan dari yang saya sebutkan tadi, tapi ada dari Gus Nur. Mereka nggak melaporkan, justru dilaporkan gitu loh. Artinya saya mau mengatakan bahwa ranah-ranah diskusi, kemudian ranah-ranah inilah perdebatan gitu bahwa ini kan tokoh sekali lagi, kecuali misalnya ijazah saya gitu atau ijazah kita ini kan pejabat publik begitu ya. Maksud saya mengatakan begitu kan, pejabat publik apalagi presiden gitu, karena ini dijadikan diskusi, kemudian dari diskusi ini terkait dengan topik yang di Polda ini dan juga yang sudah Gus Nur dan Bambang Tri kemudian kita katakan dikriminalisasi lah seperti itu waktu itu. Jadi secara tidak langsung mengatakan sebagai terlapor begitu? Iya. Dulu Bambang Tri dan Gus Nur, pihak-pihak yang melaporkan juga ada gitu. Nah, saat ini termasuk di Polda, Roy Suryo juga? Iya, di Polda seperti itu. Jadi beda antara kita terlapor dan kita yang melaporkan seperti itu. Oke, memang dengan adanya klarifikasi yang disampaikan UGM itu belum cukupkah? Yang disampaikan oleh dari pihak UGM? Yang disampaikan, jadi waktu kita melaporkan waktu Desember itu kita belum menemukan hal yang pasti terkait tersebut. Desember loh 2024 seperti itu. Jadi sebenarnya diskusi ini tidak perlu sebenarnya dilanjutkan dengan hal-hal yang yang tadi saya katakan gitu. Artinya kalau memang itu
tidak terbukti kan pihak kepolisian yang laporan kita di Mabes Polri bisa ditindaklanjutkan dengan memanggil pihak yang bersangkutan yang memiliki ijazah saja. Nah, ini seperti itu. Sederhana sebenarnya ini. Oke, saya mau ke Mas Freddy Damanik deh kalau begitu. Ini katanya untuk terang benderang karena Pak Jokowi juga merupakan pejabat publik, itu dasar-dasar hukumnya. Ini seperti apa? Karena dari pihak Pak Jokowi juga turut melaporkan balik, jadi saling lapor-melapor begitu, Mas Freddy? Iya, saya juga baru sedikit jelas tadi dari penjelasan Mas Ajis Yanuar tentang laporan di Bareskrim tersebut. Justru saya bingung. Pengaduan ya jadinya? Awalnya Dumas. Awalnya Dumas, baru sekarang saya paham bahwa awalnya itu Dumas. Memang menurut saya, nanti beliau ini mungkin lebih paham, nanti menjelaskan, menurut saya memang itu laporan tidak layak untuk pengaduan itu tidak layak ditindaklanjuti menjadi laporan. Kenapa? Karena dasarnya apa? Melaporkan 263 pemalsuan atau penggunaan autentik, akta autentik 263 264 itu dasarnya apa sebetulnya? Tetapi saya menjadi sepakat ketika ini sudah menjadi polemik di publik, ya, ketika ini sudah rame dengan dipicu oleh Roy Suryo dan kawan-kawan ini yang 3 bulan belakangan ini, ya jadi nggak apa-apa, silahkan laporan itu ditindaklanjutin, silahkan dilakukan klarifikasi, pemanggilan, silahkan, toh Pak Jokowi juga sudah merespon, sudah memberikan ijazah aslinya ya ke Mabes Polri, silahkan diproses berjalan ini. Demikian juga di Polda Metro Jaya, sedikit saya sampaikan tentang di Polda Metro Jaya ini. Jadi begini, jadi kenapa Pak Jokowi melaporkan yang di Polda Metro Jaya itu Roy Suryo dan kawan-kawan, ini sebagai upaya terakhir sebetulnya. Apa yang dimaksud dengan upaya terakhir itu? Karena Pak Jokowi sudah menjelaskan, mengklarifikasi tentang ijazahnya. Kemudian pengacaranya juga sudah menjelaskan, mengklarifikasi tentang kebenaran dan keaslian ijazahnya. Pihak yang menerbitkan sah ini secara undang-undang Sisdiknas, undang-undang perguruan pendidikan tinggi, bahwa universitas ya memang akan menerbitkan ijazahnya kalau mahasiswanya udah lulus. Nah, ini sudah menjelaskan tentang kebenaran dan keaslian. Kemudian juga teman-teman seangkatan dan teman-teman wisuda sudah semua. Kemudian juga ada anggota KPU, ex anggota KPU yang pernah mengklarifikasi langsung ijazah ini, sudah menjelaskan juga, udah mengklarifikasi. Namun orang-orang yang menuduh ini, Roy Suryo dan kawan-kawan ini tetap juga ngotot, tetap juga menyerang kehormatan Pak Jokowi, menyerang martabat Pak Jokowi, terus memainkan isu ini, narasi-narasi kebohongan ini. Tapi jadinya semakin berlarut-larut begitu, bukannya malah menemukan titik terang, malah makin kusut, Bang Freddy. Loh, justru proses hukum ini akan menjawab semua itu. Percaya deh sama saya. Kalaupun itu ditunjukkan nih, orang-orang yang tadi itu tidak akan pernah puas, tidak akan pernah percaya. Karena logika mereka itu emang gak nyambung. Dia hanya berdasarkan kotak-katik, tidak memegang dokumen asli, tidak pernah melihat dokumen asli, kemudian mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Jadi kan logikanya nggak nyambung. Mereka tidak percaya dengan UGM. Ya, apakah pernah ada kasus UGM satu saja pernah menerbitkan ijazah palsu? Apakah mereka tidak berpikir waktu tahun berapa itu? Tahun 85 itu apakah mereka tahu bahwa Pak Jokowi ini akan jadi presiden sehingga mereka ikut terlibat pemalsuan itu? Itu kan logika sederhana. Ya. Begitu loh. Jadi memang harus ya, selain memang hukum ini akan menjawab siapa yang benar, siapa yang salah di sini. Ini orang-orang juga harus diproses hukum, harus dikasih pelajaran, baik pembelajaran kepada mereka maupun pembelajaran kepada publik, agar tidak gampang-gampang dengan mudah membangun narasi menyerang kehormatan orang lain. Oke, Bang Ajis, silakan direspon. Ya, jadi gini, ini sekali lagi langkah diskusi. Roy Suryo, Dr. Tifa, dan lain-lain ini membahas mengenai diskusi satu hal yang jadi polemik. Oke, ini saya membahas mengenai laporan pihak-pihak yang dilaporkan di Polda ya, lebih fokus ke situ. Mereka membahas di suatu acara ya, dan jangan lupa kalau kita mau cek panggilan klarifikasinya itu adalah acara terkait tanggal 26 Maret 2025. Acara tersebut diadakan di kantor hukum Pak Egy Sujana. Oke? Nah, panggilannya begitu, Mbak.
Nah, yang menarik, Rosuryo, Dr. Tifa tidak pernah hadir di lokasi itu. Terus bagaimana dipermasalahkan? Yang konferensi pers siapa? Nah, kemudian ada masyarakat yang kemudian wajar dong dalam diskusi. Jangankan jangan politik ya. Kita bola aja misalnya, kita pegang tim A, tim B, diskusi. Itu wajar kan? Nah, jadi konferensi pers yang tadi saya katakan 26 Maret itu jadikan dasar. Oke? Nah, konferensi pers tersebut itu di bahan diskusi. Dijadikan diskusi ya, dan itu tidak membahas konferensi pers itu. Jadi Dr. Tifa dan Pak Roy Suryo itu membahas mengenai ada rame tuduhan ijazah palsu pada mantan presiden, kan begitu. Nah, ini kemudian apa hubungannya dengan kejadian tanggal 26 Maret 2025? Ada panggilannya. Saya megang panggilannya gitu. Jadi panggilannya terkait dengan kejadian tanggal 26 Maret 2025 di Jakarta Selatan. Padahal kantor bank ini di Jakarta Pusat. Nah, makanya kemarin ketika pemeriksaan ya, itu pihak Roy Suryo tidak menanggapi selain objek tadi 26 Maret 2025. Dia nggak pernah hadir. Nah, saya balik ke Mas Freddy tadi ya, ke Bang Freddy tadi. Yang bagaimana soal polemik. Saya setuju, untuk menyelesaikan polemik harus ada kepastian. Tapi menurut saya dibanding berbelit-belit, ini saya menghargai tentu saja proses hukum, tentu saja kita hargai. Tapi menurut pendapat saya, alangkah bijak ya, saya sejujurnya sangat menyayangkan ini sampai berlarut-larut. Ya. Kecuali memang kita punya kepentingan untuk ini, gitu loh. Misalnya entah itu dugaan saya, misalnya mau mengalihkan isu atau apa. Nah, tapi kalau misalnya kita memang mau membahas ini, kan Pak Jokowi ini presiden waktu itu. Kemudian saat ini mantan presiden, ya kan? Artinya sebagai pemimpin, teman-teman ini rakyat, kan begitu. Apa susahnya sih sama rakyat, sama teman-teman projo kan bisa tuh datang, diundang, ayo ngobrol. Diundang pasti datang kita. Teman-teman ini ya, saya garanti pasti datang. Datang, ayo, ini loh, mana yang salah sih dari ijazah? Kan lebih sederhana. Oke, jadi ingin minta ditunjukkan begitu ijazahnya. Maksud saya gini, apa sih yang jadi duduk bareng. Pak Roy Suryo ini apa? Kemarin bahas katanya saya punya. Kan begitu. Baik. Itu menurut saya jauh lebih bijaksana dan lebih apa ya? Menunjukkan bahwa kita ini punya semangat untuk meluruskan hal yang memang kurang benar. Saya setuju tadi begitu. Oke. Baik. Bang Aristo, ini semakin kusut ya. Kita ingin segera bisa ada penyelesaian, ada solusi yang untuk bisa tidak semakin berlarut-larut. Apa yang dilakukan keduanya malah justru kayaknya makin membuat kusut. Apa sih yang bisa dilakukan? Ya sudah pasti, kalau pertanyaannya makin berlarut-larut, proses hukum akan membuat itu lebih kompleks. Karena proses hukum itu kan formal ya. Formal dalam arti perlu dipanggil saksi, nanti dibandingkan dulu, prosesnya nanti mencari bukti-bukti, prosesnya juga panjang. Tapi di atas semua itu, ini kan sebenarnya hak tadi seperti Mas Aziz katakan ya, warga negara ini presiden hak untuk mempertanyakan gitu loh. Nah, hak ini di-exercise melalui dua channel tadi, ada pidana, ada perdata. Nah, tapi memang yang sensitif, lebih sensitif ini pidana. Karena kalau sudah melaporkan pidana, ya walaupun itu tadi Dumas ya, Dumas itu artinya lebih umum lah, laporannya secara sederhana begitu. Artinya ada ambisi untuk memidanakan atau memenjarakan seseorang. Nah, ini lebih sensitif daripada yang perdata. Kalau perdata itu kan sangat formal, dipanggil, bukti, sidang. Nah, oleh karena itu kalau pertanyaannya kok makin kusut? Ya kalau jalannya begini ya memang makin kusut. Ditambah lagi proses litigasi yang ditempuh oleh Pak Jokowi ya dan kuasa hukumnya ini proses litigasi. Ya, proses litigasi itu artinya proses formal. Ya, proses defense haknya secara formal sambil juga attacking dalam arti melaporkan orang-orang tadi ya yang terlibat, yang memperkarakan ini, yang sampai melaporkan, yang sampai menggelar konferensi pers. Nah, ini proses yang ditempuh oleh Pak Jokowi. Gimana? Sudah tepat belum? Kalau tepat atau tidak tepat, saya susah juga bicaranya. Saya susah juga menjudge. Tapi begini, satu. Kan kita nggak mau makin kusut gitu ya? Iya, begini. Karena kalau dibuka saja, saya juga nggak tahu apakah itu akan menimbulkan polemik atau tidak. Tapi saya bisa kasih possibility ya, alternatif possibility. Misalnya yang pertama nih, pandangannya. Pertama, kalau yang ditempuh itu legal formal seperti ini, ya, ada kemungkinan ini menjadi jelas. Karena diputuskan hakim misalnya. Ada kepastian hukum. Ada kepastian hukum. Tapi jangan lupa kepastian hukum itu adalah formal truth atau kebenaran formal. Masih mungkin ada orang-orang yang belum pernah melihat ijazah aslinya akan tetap marah. Mana? Misalnya, itu kan formal truth. Bisa aja polisinya bohong, bisa aja polisinya dikendalikan, bisa aja itu dikendalikan.
orang-orang yang tidak percaya hukum. Itu bisa saja terjadi. Itu yang pertama. Jadi artinya bisa saja proses hukum formal ini di satu sisi menambah jelas, tapi di sisi lain juga menambah kusut. Ya. Yang kedua, bisa juga ijazahnya dikasih aja. Oke. Begitu kan? Nah, ijazahnya dikasih aja ini di satu sisi memang bisa saja orang puas melihat. Misalnya kita lihat, kasih contoh komparasi dulu Obama. Obama kan dulu pernah ijazah birth certificate-nya dipermasalahkan kan. Apakah dia lahir dari Amerika apa enggak? Tapi yang ditempuh Obama pada waktu itu dikasih ke publik. Silahkan, dia tidak menempuh litigious. Begitu ya. Dan selesai. Ya, tapi kematangan demokrasi, proses demokrasi Amerika dan Indonesia kan kita juga, saya nggak bisa samakan. Nah, akan tetapi kalau misalnya ini dikasih, ya, misalnya diberikan, apakah itu akan langsung jelas? Ya belum tentu juga. Kalau misalnya mau ada terus dipermasalahkan, misalnya tidak percaya, misalnya tadi Mbak Vena mengatakan, oh UGM, ya otoritatif sudah mengatakan. Ada juga bisa mengatakan bahwa, wah UGM-nya jangan-jangan diatur juga nih. Ya kan? UGM ini kan universitas negeri. Negeri itu MWA-nya di pemerintah, ya bisa juga. Jadi ada dua possibility. Dua possibility tadi ya. Mas Freddy, kenapa kemudian nggak langsung aja begitu ditunjukkan kepada publik? Ini kan juga mau duduk bersama dan dibahas bersama-sama. Ditahan nanti ya. Kita akan lanjutkan usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi.